salah satu kebiasaan freelancer yang baru gabung di Upwork. Mereka terlalu terburu-buru, pengen cepat dapat kerja, pengen instan pada saat apply job di Upwork. Padahal pada saat apply job di Upwork ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nggak secepat itu, nggak seinstan itu, tapi ada beberapa step. Kalau dari pengalaman aku, yang pertama, kita cari dulu pekerjaan yang cocok buat kita. Screening dulu, filtering dulu mana yang cocok buat kita, baru kita apply job tersebut. Karena cari job di Upwork itu jodoh-jodohan gitu. Jadi kita harus cari sesuai dengan kriteria kita, sesuai dengan skill kita. Nanti kalau udah ketemu yang cocok, kita filter, kita persempit pencarian, baru dari situ kita fokus bikin proposal yang cocok buat job tersebut. Nah, sekarang kita coba cari pekerjaan pertama kita di Upwork. Nanti kita pelajarin gimana cara cari pekerjaan yang cocok, jenis-jenis pekerjaan apa aja yang ada di Upwork, terus gimana optimasi proposal pekerjaan kita. Nah, kita mulai dari find work dulu ya. Kita klik dulu find work di sini, di atas ada find work. Nah, kamu mulai cari pekerjaan yang cocok buat kamu. Gitu, sesuai skill kamu, sesuai apa yang lagi kamu tekunin sekarang, juga sesuai sama passion kamu saat ini gitu. Jadi kalau kamu apply job yang sesuai passion kamu, biasanya kamu lebih semangat buat kirim proposal yang menarik, yang bikin orang pengen bekerja sama sama kita gitu. Misalkan kalau aku front end developer atau software developer, aku cari yang lagi aku tekunin sekarang, misalkan React JS gitu. Atau misalkan kamu virtual assistant, kamu bisa cari virtual assistant, atau misalkan kamu marketing, kamu cari marketing sesuai skill aja gitu. Di search di situ nanti di sebelah kiri ada beberapa pilihan gitu. Nah, di sini filter-filter ini sangat membantu kamu buat uh, meminimalisir jenis-jenis pekerjaan yang kira-kira kurang cocok buat kamu gitu. Yang pertama, kamu bisa filter sesuai experience level gitu. Kalau kamu baru mulai di Upwork, kamu bisa milih ke entry level. Entry level ini berarti pekerjaan-pekerjaan yang biasanya harganya lebih murah, klien pengen cepat dan dia cari yang um, talent yang baru bekerja di bidang tersebut, misalkan fresh graduate atau yang uh, benar-benar baru di bidang pekerjaan tersebut gitu. Kalau intermediate ini buat kamu yang udah terbiasa bekerja di bidang sesuai skill kamu, misalkan udah 1 atau 2 tahun itu bisa masuk ke intermediate. Kalau expert ini biasanya mereka cari yang pekerjaan berbayar uh, lebih mahal, bayarannya lebih mahal, carinya yang expert, yang sudah berpengalaman minimal mungkin 3 tahun seperti itu. Jadi disesuaikan dulu sama level kamu di bidang tersebut gitu. Kamu juga bisa milih misalkan ragu nih aku intermediate atau expert ya, ya udah dua-duanya juga bisa gitu. Kita pilih dua-duanya. Nah, terus di sini ada dua job type yang bisa kamu pilih. Ada hourly, ada fixed price gitu. Hourly itu pekerjaan yang nanti bayarnya per jam gitu. Di Upwork ada dibayar per jam juga, minimal $3 per jam, itu paling minimal. Ada juga fixed price, berarti harganya sudah fix gitu ya. Jadi dia per project atau per milestone. Di Upwork juga ada minimal $5 harganya. Kamu bisa pilih salah satu atau bisa pilih dua-duanya gitu. Nah, misalkan kamu pilih hourly itu nanti kamu bisa milih minimal pengen yang berapa. Misalkan rate kamu sekarang $10, dicari aja 10 gitu. Maksimal misalkan 20 gitu. Jadi biar nggak terlalu jauh. Gitu. Nah, di sini nanti muncul hasil pencarian pekerjaan sesuai dengan rate kamu yang ada di profil kamu kayak gitu. Tapi ini nggak melulu harus sesuai profil kamu gitu ya. Misalkan di profil kamu ditulisnya $15, tapi kamu pengen cari kesempatan yang lebih banyak, cari aja filternya lebih bawah dari itu. Misalkan di profil 15, cari aja dari 10 gitu, sampai ke 20 gitu. Nggak harus selalu mengikuti profil kamu. Terus kalau fixed price, itu kamu bisa pilih dari yang kurang dari $100, ada yang 100 sampai 500, dan paling gede itu 5K, atau kamu kalau cari yang lebih gede dari itu bisa juga max, min max di sini ya. Misalkan minimal kamu cari yang harganya $200, maksimal $2.000 atau $20.000, bisa juga. Nah, itu ada dua jenis pekerjaan di Upwork. Kalau kamu bekerja dibayar per jam, itu artinya 1 jam bekerja sama dengan 1 jam dibayar gitu. Nanti di Upwork ada namanya tracker, software tracker. Jadi kamu install itu di laptop kamu atau di komputer kamu. Setiap kamu mulai bekerja, software itu dinyalain trackernya gitu. Nanti setiap 10 menit si tracker itu bakal nge-screenshot layar laptop kamu itu.
terus ngirim ke Upwork gitu, buat bukti ke klien bahwa kamu sudah bekerja selama 10 menit, sekian menit kayak gitu. Jadi biasanya 10 menit. Nah, misalkan di sini ada kontrak rate-nya 50 per jam gitu ya. Nah, di hourly ini biasanya klien bisa ngeset kamu setiap minggu maksimal bisa kerja berapa jam. Ada juga yang bebas, kamu nggak dikasih batasan, bisa kerja lebih dari 5 jam, ada juga gitu. Itu sesuai klien aja. Nah, nanti si klien dia bisa ngelihat setiap hari kamu kerjanya apa aja, terus bukti pekerjaan kamu itu apa. Misalkan kalau kita lihat di sini timesheet gitu ya, klik kemarin gitu ya aku kerja selama 40 menit gitu. Kerjanya apa, ini detailnya namanya ini. Terus ini kalau diklik itu berarti nanti ada nampilin screenshot layar kamu pada saat kamu bekerja kayak gitu. Ini benar-benar nanti di tracking semuanya setiap 10 menit, terus ada juga activity level. Jadi ketahuan kamu dalam menit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu kamu dikasih detail gitu. Keyboard kamu ngetiknya seberapa banyak, mouse kamu ngekliknya seberapa banyak kayak gitu. Jadi nanti klien tahu mana menit-menit atau jam yang kayaknya kurang produktif nih gitu. Kalau dilihat dari buktinya, nanti klien bisa kasih tahu ke kamu ini kayaknya kamu kurang optimal nih di menit sekian kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Nah, kalau pakai hourly, enaknya setiap minggu nanti berarti selesai pekerjaan kita dalam minggu tersebut. Biasanya di hari Rabu minggu berikutnya itu nanti ada namanya periode review dari si klien gitu. Di review dulu, dicek gimana hasil pekerjaannya, gimana bukti pekerjaannya gitu. Kalau udah oke, biasanya di approve, atau biasanya juga bisa otomatis approve kalau si klien tidak melakukan apapun dalam minggu berikutnya. Nah, kalau udah di approve nanti masuk lagi ke minggu selanjutnya, itu udah bisa ditarik hasil pekerjaan kamu. Jadi langsung cepat kayak gitu ya, kamu kerja selesai minggu ini, minggu depannya di review, minggu depannya lagi udah cair gitu. Kalau kamu udah freelancer plus, biasanya lebih cepat lagi. Jadi minggu ini kamu kerja, Rabu minggu depannya udah ada masuk periode review, hari Jumat biasanya langsung udah bisa cair gitu, udah bisa masuk ke saldo kita kayak gitu. Itu untuk yang hourly. Ada juga nanti jenisnya itu fixed price ya. Ini salah satu contoh fixed price. Nah, kalau fixed price, kamu nanti bisa dibagi secara milestone atau kamu bisa cuma sekali. Jadi satu project nilainya sekian, bisa kayak gitu. Atau satu project dibagi dalam satu atau dua atau lebih delivery misalkan, atau milestone gitu. Kayak misalkan contoh di sini. Nah, di fixed price ini aku propose secara milestone. Jadi pembayarannya dibagi 5 kali gitu ya. Awalnya ini $5.000 dibagi 5 kali, terus 1.000, 1.000, 1.000. Nah, nanti di setiap milestone itu ada detailnya. Kamu dalam milestone pertama, kamu mau ngerjain apa, kliennya apa aja, terus dibayarnya berapa kayak gitu. Nah, itu nanti kita propose tuh ke klien gitu. Ini nih proposal aku kayak gini. Kalau dia approve gitu ya, nanti ada namanya activate milestone. Jadi sama klien diaktifasi itu milestone-nya, baru setelah milestone satu aktif misalkan, milestone aktif itu berarti udah si uang klien ini udah dititipin ke Upwork gitu. Pada saat milestone aktif kita udah siap buat bekerja. Nanti kita kerjain misalkan ada namanya due tanggal berapa. Maksudnya ini berarti maksimal atau deadline-nya itu tanggal berapa. Nah, nanti kita kirim, kalau udah selesai kita submit milestone namanya gitu. Jadi kita kirim submission, kita kirim bukti pekerjaan, hasilnya seperti apa ke klien, ini udah oke. Dan pada saat yang sama kita berarti request payment. Jadi tolong dibayar untuk milestone ini. Nanti setelah kita submit milestone, si klien nge-review dulu ini oke atau enggak gitu. Di dalam review itu klien bisa minta revisi gitu atau bisa approve. Kalau minta revisi berarti nanti dibalikin lagi statusnya, bukan apa namanya approve, tapi nanti masih apa ya, need revision lah gitu. Ada namanya need revision, berarti kita harus ngerjain lagi sesuai dengan apa yang diminta klien, revisinya apa aja gitu. Kita ngerjain, kalau udah oke, balik lagi nanti kita submit hasil pekerjaan itu ke klien, nanti klien review lagi gitu. Kalau udah oke, klien udah puas, biasanya di approve. Setelah di approve nanti ada 14 hari buat uh, apa namanya pembayaran itu masuk ke saldo kita kayak gitu. Dan biasanya milestone ini kan lebih panjang ya dari estimasi, kadang bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan itu. Jadi kalau fixed price itu
nggak secepat kalau hourly. Kalau hourly kamu udah kerja sejam udah pasti dibayar 1 jam gitu, kecuali ada dispute dari klien, tapi itu jarang banget gitu ya. Nah kalau milestone itu tadi atau fixed price itu tadi ya, jadi ada periode buat klien buat review, ada minta revisi, kalau belum kelar harus sampai si klien puas baru di approve gitu. Nah nanti misalkan milestone 1 kelar, udah di approve, nextnya dia bakal activate milestone selanjutnya gitu. Berarti milestone yang kedua si klien nitipin uangnya ke Abok buat kita mulai kerja di milestone kedua dan seterusnya kayak gitu. Jadi itu cara kerja fixed price. Nah kalau kita udah pelajarin jenis-jenis pekerjaan di Abok, sekarang kita masuk ke filter berikutnya yaitu number of proposals. Filter yang cukup penting karena kita bisa ngefilter mana yang masih sedikit proposalnya, mana yang udah banyak. Nah satu klien itu dia bisa menerima lebih dari 50 proposal. Kalau ada pekerjaan yang proposal masuknya udah banyak, kesempatan buat dapetin proyek itu lebih kecil karena saingannya lebih banyak. Makanya biasanya aku ngefilter jobs dengan proposal yang di bawah 20. Jadi mulai dari 15 to 20, 10 to 15, 5 to 10, less than 5. Karena kalau 20 ke 50 ini masih lumayan banyak menurut aku, tapi kalau kalian mau coba pilih proposalnya yang banyak juga nggak apa-apa. Tapi dari pengalaman aku, semakin banyak proposal yang masuk ke sebuah job, maka saingannya semakin ketat dan kesempatan buat menangin itu proyek lebih kecil. Nah itu salah satu cara buat cari pekerjaan yang masih hangat atau masih sedikit atau lebih kecil persaingannya. Kamu juga bisa cari dengan cara sortnya ini most recent ya. Berarti nanti di daftar job ini bakal disorting atau diurutkan sesuai dengan tanggal dia posting atau jam dia posting. Kalau kita klik most recent nanti muncul pekerjaan yang baru aja di posting. Misalkan kalau kita lihat di sini ini di posting 4 menit yang lalu, ini 6 menit yang lalu, 23 menit yang lalu dan seterusnya. Jadi ini salah satu cara buat ngefilter mana job-job yang proposalnya masih dikit gitu ya. Terus setelah filter proposal, kita juga bisa cari dari filter client info. Ya, ini ada 2 filter doang. Yang pertama my previous clients, ini berarti kita cuma ngecek ada nggak pekerjaan dari klien kalian yang kita pernah bekerja sama mereka sebelumnya gitu. Biasanya sih jarang ya, kecuali kliennya emang lagi banyak posting pekerjaan kayak gitu. Filter kedua di client info ini adalah payment verified. Ini menurut aku salah satu yang paling penting karena uh, ada beberapa case di mana pekerjaan itu diposting sama akun yang belum terverifikasi pembayarannya, dan walaupun ada beberapa yang kredibel gitu ya, tapi kadang ini adalah salah satu tanda bahwa klien itu tidak serius. Jadi kalau klien yang serius sudah pasti mereka verifikasi pembayarannya terlebih dahulu ke Upwork. Kalau belum bisa jadi mereka itu fraud, scam, ataupun mereka mungkin belum terlalu serius memposting pekerjaan mereka di Upwork. Makanya ini menurut aku salah satu filter yang wajib dicek, payment verified. Gitu. Ini salah satu cara buat menghindari tipu-tipu gitu ya, kena klien yang suka nipu di Upwork. Karena ada juga klien yang menipu gitu. Ada scam, ada spam juga, ada fraud gitu. Jadi mereka posting pekerjaan, paymentnya belum verified, kita apply, mungkin nanti mereka hire kita kerjaan udah selesai, nggak dibayar. Itu bisa jadi karena pembayaran mereka tidak diverifikasi. Kalau payment udah diverifikasi udah berarti mereka sudah melalui tahap verifikasi pembayaran, kartu kredit mereka sudah tercatat dalam sistem Upwork, jadi semua paymentnya lebih terjamin. 3 filter ini, client history, client location, client time zones, bisa jadi optional karena belum begitu penting menurut aku, tapi mungkin buat beberapa teman-teman penting gitu ya. Yang pertama client history gitu. Ada pilihan no hires, berarti kita pilih klien yang belum punya job atau project sebelumnya di Upwork. Ada yang 1 sampai 9, ini berarti klien baru, bisa dibilang klien baru atau klien yang jarang posting di Upwork. 10 plus bisa jadi mereka sudah pakai Upwork menjadi salah satu platform mereka cari freelance di dunia maya kayak gitu ya. Jadi ini optional, tapi menurut aku lebih baik tidak dipilih sama sekali. Jadi buat memperlebar kesempatan kita buat dapetin project yang sesuai dengan skill kita kayak gitu. Kalaupun misalkan kamu mau klik no hires, jadi berarti biar sama-sama nih kita
freelancer baru, mereka juga klien baru, siapa tahu matching ya kan. Boleh juga kamu klik no hire, itu berarti nanti biasanya payment spend-nya masih nol, terus belum ada rating. Jadi kita nggak tahu history dari si klien itu seperti apa karena ya mereka baru gitu, belum ada project di Upwork gitu. Kalau aku secara pribadi pilih at least yang sudah meng-hire satu gitu ya, karena berarti nanti kita bisa lihat nih rating mereka kayak apa. Jadi kita tahu cara kerja mereka seperti apa, cara mereka berkolaborasi sama freelancer seperti apa. Karena selain freelancer yang dapat rating di Upwork, klien itu juga dapat rating. Gitu. Jadi kita bisa tahu ini klien kira-kira menyenangkan atau enggak ya, ataukah bisa jadi mereka ada nama klien from hell gitu atau klien dari neraka, bisa jadi gitu. Bisa dilihat dari ratingnya. Kalau ratingnya tinggi berarti kemungkinan besar mereka klien yang menyenangkan. Kalau kliennya kurang dari 3 bintangnya, saran aku hindari karena udah pasti ada problem di situ. Entah dari cara komunikasi, entah dari mereka terlalu bawel, entah mereka terlalu minta banyak revisian, banyak hal bisa terjadi. Makanya menurut aku cari yang bintangnya lebih dari 3. Itu preferensi pribadi ya atau pilihan pribadi. Kalau kalian mau coba dengan resiko klien yang menyebalkan nggak apa-apa. Toh bisa meningkatkan kans atau chance kalian buat dapetin project. Tapi ya lebih hati-hati aja kayak gitu. Karena perspektif klien dan freelancer itu sama. Klien pengen freelancer yang bagus, mereka cari yang bintangnya tinggi. Bisa jadi kayak gitu ya. Freelancer juga cari klien yang enak, carinya bintangnya yang tinggi juga. Berjodoh, jadi match, dapat pekerjaan, kita kerja nyaman, sama-sama enak kayak gitu. Terus filter berikutnya itu adalah client location. Ini optional kenapa? Karena kalau kita udah kerja freelance online, harusnya itu adalah no boundaries gitu ya. Nggak ada batasan, kamu bisa bekerja di mana aja, bekerja buat klien dari mana aja. Jadi location independent. Itu sebenarnya konsep dari kerja online. Tapi ada satu case di mana kamu mungkin perlu filter ini. Salah satunya mungkin ada kendala bahasa. Misalkan kamu baru join Upwork, terus kamu pikir bahasa Inggrisnya masih belum sepenuhnya bagus, boleh nih misalkan kamu cari klien yang di Indonesia kayak gitu. Bisa juga nanti kita cari ada beberapa klien dari Indonesia kayak gitu. Jadi kemungkinan kita komunikasinya lebih lancar karena nggak perlu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Tapi lagi-lagi menurut aku untuk memperluas opportunity, pengalaman, dan juga kenalan kita, nggak perlu kita filter location ya, jadi kita bisa dapetin dari mana aja. Tapi ada satu catatan, misalkan ini kita off kan filternya, beberapa klien mereka nanti ada secara spesifik menambahkan bahwa pekerjaan ini khusus buat lokasi tertentu kayak gitu ya. Misalkan kita cari salah satu project ya, kita lihat apakah ada nah seperti ini ya. Jadi kalau kita klik salah satu project, nanti di sana ada tulisan location, ada tulisan languages. Kalau ini merah, berarti lokasi kita tidak sesuai dengan apa yang mereka cari. Languages kalau merah itu juga berarti bahasa kita bukan yang mereka cari, kayak gitu. Karena di satu job ini dia secara eksplisit mencari freelance dari Eropa, Jerman, dan Austria. Dia juga cari yang berbahasa Jerman. Menurut aku nggak perlu di-apply job kayak gini karena kalau udah merah, apalagi 2 merahnya, itu udah pasti menurunkan chance kita buat menangin project ini. Jadi mending cari project yang tidak mencantumkan secara eksplisit mana lokasi dan mana bahasanya atau yang cocok dengan lokasi dan bahasa kita. Kayak misalkan coba kita cari ya. Nah, di sini project ini tidak mencantumkan batasan lokasi, tidak mencantumkan batasan bahasa. Berarti uh, kemungkinan kita menang project ini lebih besar. Nah, kita pilih project yang kayak gini gitu. Nah, itu yang filter dari client location. Sama juga dengan filter client time zones. Nah, ini uh, sama kayak lokasi tadi, kita berarti mempersempit pencarian kita sesuai dengan time zone yang kita pilih. Misalkan kalau kita di Indonesia UTC plus 7 misalkan plus
Ya, +7 berarti Bangkok atau Jakarta. Ini berarti kita cari yang zona waktunya sama kayak kita. Tapi menurut aku nggak terlalu penting karena banyak klien yang bisa bekerja dengan freelance yang berbeda dengan zona waktunya gitu. Kayak misalkan aku kerja sama klien dari Kanada, itu beda waktunya kemungkinan kalau nggak salah 12 jam. Nggak masalah, yang penting cara komunikasi kita gitu ya. Mereka minta apa, misalkan pada saat kita tidur gitu ya, jam 9 malam, itu berarti jam 9 pagi di tempat mereka. Yang pasti nanti pas kita bangun langsung gercep balas gitu, kayak gitu. Karena semuanya tentang manage komunikasi dan ekspektasi klien. Jadi menurut aku zona waktu tidak terlalu penting, tapi kalau kalian mau coba mempersempit biar availability kalian banyak ber apa namanya ya, bertemu dengan zona waktu klien, boleh dipakai filter time zones, client time zones ini. Kalau kita pakai filter ini, nanti pekerjaan-pekerjaan ini terfilter sesuai dengan time zone yang sama. Misalkan kita di Indonesia, berarti mungkin dia di Thailand. Tapi ada juga ya project yang dia dari negara lain dengan time zone yang berbeda, tapi masuk ke filter dengan time zone UTC +7. Karena biasanya nanti di job ini dia secara spesifik, yang tadi aku bilang, dia secara spesifik menentukan lokasi freelancernya di mana. Kalau kita klik jobs ini, kita lihat kliennya dari USA, tapi kalau kita klik, nanti di sini ada secara eksplisit dia pilih location. Jadi dia cari freelancer yang lokasinya di mana? Afrika, Asia, Ethiopia, Indonesia. Nah ini kalau kita ada di situ berarti ini salah satu yang bisa menaikkan atau meningkatkan chance kita dapetin project ini kayak gitu. Lagi-lagi menurut aku ini nggak terlalu krusial, jadi kalau aku sih biasanya di off kan aja gitu ya. Jadi lebih banyak jobs yang kita bisa apply di sini. Terus filter berikutnya yang bisa kita pakai pada saat cari project yaitu project length. Ini berarti kamu nge-filter project berdasarkan durasi project itu ya. Kamu bisa pilih project yang cepat, misalkan dia perlu kurang dari 1 bulan, atau dia timelinenya 1 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, atau lebih dari 6 bulan. Biasanya kalau lebih dari 6 bulan ini project yang lumayan gede ya. Aku nggak pakai filter ini ya karena lagi-lagi aku pengen meningkatkan chance buat cari pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalkan disesuaikan aja sama kondisi kamu, kamu pengen cari kerja yang cepat atau pengen cari kerja yang long term, middle term, itu sesuai yang kamu inginkan aja. Terus berikutnya ini ada pekerjaan khusus hourly ya. Jadi filter ini khusus hourly. Kamu bisa cari yang less than 30 hours per week. Itu berarti dalam 1 minggu kamu cari yang di bawah 30 jam. 1 hari berarti kira-kira um, 6 jam ya kalau kamu kerjanya 5 hari dalam 1 minggu. Itu berarti bisa dibilang kerja setengah hari lah ya. Kamu bisa filter pakai ini. Ataupun kalau misalkan kamu cari yang hampir full time atau bisa dibilang full time juga, berarti more than 30 hours per week. Jadi kamu 1 minggu bisa lebih dari 30 jam. Jadi sehari bisa lebih dari 6 jam. Ini disesuaikan juga kebutuhan kamu. Kamu available dalam sehari itu berapa jam. Kalau emang kamu pengen full time freelance, kamu bisa filter more than 30 hours per week. Kalau kamu pengen lebih santai, pengen part time, pengen punya work life balance, kamu bisa filter less than 30 hours per week, walaupun kemungkinan dapat duitnya juga lebih kecil karena kerjanya lebih singkat juga gitu ya. Terus ini ada juga job duration, ada satu filter doang namanya contract to hire roles. Ini berarti kamu cari pekerjaan yang ada kemungkinan kamu bakal di hire full time sebagai karyawan di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau kita klik contract to hire, berarti kamu bisa juga cari pekerjaan di perusahaan tersebut dari Upwork. Jadi bukan cuma di website seperti Jobstreet, LinkedIn, kamu juga bisa cari lowongan pekerjaan lewat Upwork. Caranya dengan filter job duration contract to hire roles gitu. Jadi kamu bisa kombinasi nih job duration contract to hire roles dengan yang more than 30 hours per week. Ini biasanya nanti ada beberapa pekerjaan yang memungkinkan kamu jadi karyawan atau full time employee di tempat klien tersebut gitu. Kalau kita klik salah satu pekerjaan ini, misalkan biasanya dia diawali dengan join our team, itu berarti dia cari karyawan baru di tempat kerja mereka. Nah, filter yang udah kamu set di sidebar ini bisa kamu simpen, jadi nanti kamu tinggal klik sebagai shortcut, nggak usah klik-klik di sidebar lagi, nggak usah setting manual lagi.
Caranya kamu klik di Save Search. Misalkan di sini aku simpan bisa masukin apapun ya. Coba kalau aku hourly misalkan ya long term. Kita save. Nanti udah muncul di Save Search gitu. Nanti pas kita klik di halaman awal Upwork ini, klik Upwork, nanti muncul shortcut ya di sini ada Save Search. Nah, ini tadi yang barusan aku add hourly long term, kita klik di sini langsung muncul job dengan filter yang udah kita set sebelumnya. Paling itu dulu di video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.